どうせ行方不明者の増加。 Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film Jepang yang berjudul Demon City. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Seiji Tanaka dan diperankan oleh Toma Ikuta sebagai Shuhei Sakata, Matsuya Onoe sebagai Ryu Sunohara, Ami Toma sebagai Ryo Sakata, Taro Suruga sebagai Akira Fujita dan Mio Tanaka sebagai Homare Takemoto. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan melihat istri serta anaknya dihabisi di depannya yang sudah koma. Setelah sadar dirinya menuntut balas. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat anak buah Kawano melaporkan jika ketua serikat pelabuhan sudah tidak mau mengikuti perintah dari Kawano. うちに牙をどういう意味かなでいきなり Kini kediaman Kawano sedang diserang oleh Sakata seorang diri. Kawata kabur dari tempatnya tadi. Sakata dapat mengalahkan semua anak buah Kawano dengan mudahnya. Namun kini Sawata mendapat lawan yang sedikit seimbang. Sakata pun akan dieksekusi, namun akhirnya Sakata dapat mengalahkannya. Kawano bersiap dengan pistolnya, namun dirinya malah menembak anak buahnya. Sakata pun dapat dengan mudah untuk mengeksekusi Kawano di kediamannya. Setelah kembali ke rumah, Sakata bercengkrama dengan keluarganya. 量飲みかじゃあ後で測ってみ Sakata bilang ke istrinya jika besok akan mencari pekerjaan baru dan istrinya pun senang dengan itu. Kini rumah Sakata sedang didatangi oleh beberapa orang bertopeng. 僕の殺し屋であるあなたにビジネスを仕切らせてもらうものです。あなたに排除していただき助かりました。 Orang-orang itu akan mengambil kekuasaan di daerah itu dan akan mengeksekusi Sakata. Namun istrinya Sakata yang dieksekusi dan akan mengeksekusi anaknya yang bernama Ryo. Sakata menyuruh Ryo untuk berlari pergi tetapi Ryo ditembak oleh bosnya. Hal ini membuat Sakata hancur hatinya. Sakata bilang akan membalaskan dendam karena sudah mengeksekusi anak dan istrinya. Namun Sakata ditembak oleh orang-orang itu. 乗り継いでその鬼から坂田よ 必ず Setelah 12 tahun, terlihat Sakata berada di kursi roda dan keluar dari penjara. Di tempat lain, wali kota Shinjo yang bernama Sonohara sedang diwawancarai tentang kemajuan kota Shinjo setelah Sonohara menjabat sebagai wali kota. 掴み取ったものです。東和から始まったと私はこれからいよいよなるわけですよね。ええ、マスコミの皆さん。 Kini Sonohara membahas perkembangan kota Shinjo. マホロバです。 Kini Sonohara berdebat dengan salah satu jurnalis di situ. モーロバ建設の反対派リーダーのご質問は簡潔にお願いします。されてましたが、一方で考えでしょうか。行方不明者の増加、事実ですか？で話をしましょうよ。ファクト、人も慎んでいたのはずでしょう。 Di tempat lain Sakata dibawa Fujita untuk ke tempat tinggal sementaranya. Sakata diurus oleh orang bayaran Fujita. それまで辛抱してくれ Pada malam hari,
Sakata diserang oleh mantan anak buah Kawano yang dipotong tangannya namun tidak jadi setelah melihat keadaan Sakata. Di tempat lain, jurnalis yang berdebat dengan Sonohara pun dieksekusi oleh orang yang mengeksekusi keluarga Sakata. Kini Sakata berada di rumah sakit dan didatangi salah seorang penyerang waktu itu yang bernama Shinosuka untuk mengeksekusi Sakata dengan racun yang telah dimasukkan ke dalam infusnya. Ternyata saat itu Sakata dapat merespon dan berusaha berdiri lalu akan mengeksekusi Shinosuka. Shinosuka berusaha untuk kabur dari cengkraman Sakata. Setelah bisa terlepas dan para polisi masuk ruangan itu, kini salah satu polisi dieksekusi dan salah satunya ternyata anak buah Shinosuka. Tiba-tiba datanglah dokter yang akan mengecek keadaan Sakata. Namun dokter itu dieksekusi anak buah Shinosuka. Namun Sakata kembali berdiri lagi dan menyerang Shinosuka dan anak buahnya. Anak buahnya terlempar dari jendela rumah sakit itu dan Shinosuka bertarung dengan Sakata lagi dan dapat dihabisi oleh Sakata. Fujita pun datang ke rumah sakit dan langsung membawa Sakata pergi dari rumah sakit itu. Kini Fujita membawa Sakata dalam kantong mayat ke tempat salah satu markas orang-orang bertopeng. Kini Sakata membuka kantongnya dan menghajar orang-orang yang berada di situ. Kini mobil Fujita diserang di gerbang akan keluar, kembali ke Sakata. Dirinya menghajar orang-orang yang menghalangi jalannya untuk bertemu dengan salah satu pria bertopeng itu. Sakata dapat menghajar semua orang. Pertarungan Sakata sangat tidak seimbang. Karena Sakata melawan banyak orang tetapi Sakata dapat menghabisinya satu persatu. Kini Sakata dapat melihat pria bertopeng itu dari atas gedung. Takemoto adalah pria bertopeng itu. Dikira Sakata sudah tewas bersamaan dengan bom yang meledakkan pabrik itu tetapi ternyata Sakata masih hidup dan Takemoto tertabrak mobil yang dibawa Fujita. Kini Sakata menghabisi Fujita karena Fujita juga turut campur dalam kasus yang menewaskan istri dan anak Sakata. Kini Sakata sedang menginterogasi Takemoto dengan kekerasan. Karena tidak mau memberitahu di mana pria-pria bertopeng lainnya. Tiba-tiba sang master menelpon dan menyuruh Sakata menyudahi semua ini, karena jika Sakata tidak menghentikan semua ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat Shinjo. Kini master bilang jika anak Sakata masih hidup dan akan melepaskan anaknya jika Sakata menyudahi dendamnya. Master itu ternyata Sonohara. Pada pagi hari, Sonohara mengadakan konferensi pers tentang kejadian semalam yang banyak menewaskan orang dan terbakarnya sebuah pabrik. Hal itu dilihat juga oleh Ryo, anaknya Sakata yang diasuh oleh salah satu anak buah Sonohara. Sakata mendatangi kediaman Takigawa. Kini Takigawa sedang menjelaskan orang yang telah dihabisi oleh Sakata semalam.
ね、直属の先輩だったもんでね、なってもらいましたよ。あの人も私、篠塚さんがたびたび深夜に私が探偵を雇って尾行した。 Takigawa juga menjelaskan jika Shinosuka menghabisi dirut keamanan kota Shinjo dan menggantinya dengan Mahoroba. これ渡してくんだよ。この辺の公共施設の警備、この男が死んで晴れてMahoroba. Pada hari itu juga Sakata mendatangi kantor keamanan itu dan menghajar orang-orang yang ada di dalam kantor itu yang coba menghalangi Sakata. Kini Sakata melihat foto-foto anaknya yang terpampang di dinding tempat tinggal Mahoroba. Mahoroba datang dan berusaha berbicara baik-baik dengan Sakata. Namun Sakata mulai menyerang Mahoroba dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Kini Sakata akan mengeksekusi Mahoroba, namun datanglah Ryo menggunakan panahnya untuk membidik Sakata dan Mahoroba mendorong Sakata jatuh. Pada saat itu Takigawa sedang menolong Sakata dan mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan orang itu akan berbicara dengan Sakata. Orang itu adalah Sonohara dan Sonohara menyuruh Sakata mendatangi tempat Mahoroba lagi supaya dapat bertemu dengan Sonohara. Sakata pun langsung mengemudikan mobil milik Takigawa untuk menuju ke markasnya dulu. 大きくなってたろ。生き続けてほしいなら。 Di dalam markas Sakata dirinya memilih pisau yang selalu dia gunakan. Kini Sakata menuju tempat Mahoroba menggunakan mobil yang biasa dirinya gunakan. Sementara di tempat Mahoroba, semua telah bersiap dengan senjata lengkap. Lalu Sakata memasuki tempat itu dan mulai beraksi untuk menghabisi para anak buah Mahoroba. Pertarungan tak dapat terelakkan, namun Sakata dengan mudahnya menghabisi orang-orang itu. Setelah di lantai bawah berhasil dihabisi, kini Sakata menaiki gedung itu lewat tangga darurat dan mulai beraksi lagi untuk menghabisi orang-orangnya Mahoroba lagi. Pertarungannya pun cukup seru tetapi menguras banyak energi Sakata. Setelah itu kini Sakata langsung berhadapan langsung dengan Mahoroba. Pertarungannya sangat sengit karena Mahoroba merasa Ryo adalah miliknya karena dirinya lah yang telah membesarkan Mahoroba selama ini. Tetapi Mahoroba dapat dihabisi oleh Sakata. Sakata pun melanjutkan perjalanan sehingga bisa sampai di tempat di mana Ryo berada. Setelah bertemu, Ryo pun ketakutan dengan Sakata. Sakata pun berkata jika dirinya adalah ayahnya. Lalu datanglah anak buah Sonohara yang dapat melumpuhkan Sakata. Kini Sakata dan Ryo dibawa ke hadapan Sonohara. Sonohara pun kini sedang memprovokasi Sakata dengan akan menghabisi Ryo. Lalu datanglah Takigawa membawa senapan untuk menolong Sakata. Namun Sonohara pergi dari tempat itu. Lalu teriakan Sakata mengingatkan Ryo jika Sakata adalah ayahnya dan Sakata mulai melawan anak buah Sonohara yang paling kuat.
Pertarungan cukup seru dan Sakata bisa dipastikan akan kalah dalam pertarungan itu. Namun dengan semangat balas dendamnya, Sakata dapat mengimbangi anak buah Sonohara dan dapat menghabisinya sampai Sakata kehabisan tenaga. Kini Sonohara sudah menggunakan topengnya dan berhadapan langsung dengan Sakata. 町の住人の誰かに取りはその鬼から Sakata dengan sisa-sisa tenaganya dengan mudah dirobohkan Sonohara dan kehilangan tangan kirinya. Dengan sisa kekuatannya Sakata masih berusaha melawan Sonohara. Namun pada akhirnya Sakata dapat menghabisi Sonohara dan melihat Ryo kembali ke tempat itu untuk membantu Sakata. Ternyata Mahoroba masih selamat dan mendatangi Ryo, lalu Sakata langsung mengeksekusi Mahoroba. Sakata meminta maaf kepada Ryo karena tidak dapat melindungi ibunya dan juga Ryo. Setelah itu para medis dan polisi berdatangan ke tempat itu untuk membersihkan orang-orang yang telah dihabisi oleh Sakata. Kini setelah 1 tahun berlalu Sonohara ternyata masih hidup dan menang dalam pemilu, tetapi ternyata yang masih hidup adalah kembarannya Sonohara dan menggantikan posisi Sonohara saat ini. 犯人に立ち向かっていかれたものですから、目前に迫っています。日本を代表する都市、あの一連の事件で亡くなった。 Kini berada di kuil tempat biasa mereka berada, kembaran Sonohara menggunakan topeng yang biasa digunakan Sonohara. Dan mulai berlatih, tetapi ada Ryo untuk memanah dan mengeksekusi kembaran Sonohara di tempat itu. Ryo menggunakan mobilnya Sakata yang telah tewas untuk berpergian. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.